Halo GBGBB, kembali lagi di SBP on the Weekend, Sabtu 5 November 2022. Oke, sebelum kita membaca Alkitab dan membaca renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pada hari ini kami masih diberi kesehatan dan nafas hidup yang baik ya Bapa. Sebelumnya kami akan membaca renungan-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang akan kami baca bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari-hari. Ya Bapa, terima kasih. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini sesuai dengan SBP 5 November 2022 terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 13 hingga 15 yang berkata, "Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara." Dan pembacaan SBP kita hari ini berjudul Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Beberapa tahun silam, ketika mencicipi bangku kuliah, seorang dosen memberikan nasihat yang cukup bijak. Ia mengatakan, jika para dosen hanya mengetahui engkau ketika di kelas dan melalui buku daftar hadir mahasiswa, artinya engkau tidak diperhitungkannya. Pada dasarnya, manusia ingin diakui keberadaannya. Namun sedihnya, tidak selalu orang-orang mau mengakuinya. Malah yang terjadi justru meremehkan, baik dalam keluarga, di sekolah atau kampus, masyarakat, juga di gereja. Di balik itu, perbuatan-perbuatan kita akan turut menentukan kita menjadi orang yang diperhitungkan atau tidak. Paulus dalam pengalamannya bersama para murid melakukan beragam pelayanan dan perbuatan baik. Sekalipun demikian, mereka sendiri pernah dicap sebagai rasul palsu atau penyesat. Mereka diremehkan. Hal itu tidak membuat mereka surut untuk melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Oleh karenanya, terhadap jemaat di Tesalonika, Paulus menasihatkan agar mereka hidup tidak mengikuti pola hidup orang-orang yang berlaku buruk dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka juga diminta untuk terus berbuat baik, serta menegur orang-orang yang berlaku menyimpang, dengan tidak memusuhinya agar tetap menjadi teladan baik. Sobat muda, memang tidak mudah meyakinkan orang lain untuk mengakui atau memperhitungkan diri kita. Namun, seperti halnya yang pernah Paulus katakan, tugas saudara sekalipun masih muda harus tetap diperhitungkan sebagai teladan melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Sobat muda bisa lihat di 1 Timotius 4 ayat 12. Pandanglah Kristus sebagai teladan sejati, sedia dibimbing penuh oleh Roh Kudus-Nya. Berlomba-lombalah untuk berbuat baik, niscaya engkau akan menjadi pribadi yang diperhitungkan oleh siapa saja dan di mana saja. Tentunya hal ini bukan untuk ketenaran diri kita sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan Sang Raja. Dari firman dan renungan yang sudah kita baca, di sini kita diajarkan oleh Rasul Paulus untuk janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, menjauhi mereka yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Juga sudah seharusnya kita menegur mereka layaknya kita menganggap sebagai saudara kita sendiri. Sobat muda, untuk berbuat baik, kita tidak boleh berpikir mendapat balasan dan tidak pandang bulu. Sama seperti awan menurunkan hujan, seperti matahari menyinari bumi. Tidak ada yang diharap kembali kepadanya. Tidak ada yang dibeda-bedakan.
baik orang baik maupun orang jahat. Semua mendapat bagian. Sinar matahari bisa dirasakan dari kutub utara dan selatan, ataupun bagi kita orang GPIB bisa kita rasakan dari ujung Sabang sampai Bau-Bau dan dari Nunukan hingga Cilacap. Dalam berbuat baik juga pasti banyak tantangan dan penderitaan yang akan kita lalui, sama seperti apa yang Tuhan kita rasakan di masa hidupnya. Lalu kita boleh tidak bergaul untuk mengikuti orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, tetapi jangan juga menganggap mereka musuh, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, melainkan berusaha supaya mereka mau memberitakan firman Tuhan layaknya kita berbicara kepada saudara kita. Nah, setelah memahami poin-poin di atas, tentu kita segera bisa mengevaluasi kebaikan yang telah kita lakukan. Apakah benar selama ini kita berbuat baik sampai batas kemampuan kita? Apakah benar kita telah berbuat baik secara habis-habisan dan tidak mengharapkan dikembalikan atau dibalaskan? Apakah sobat muda juga tidak berpikir perbuatan baik yang sudah sobat lakukan bukan untuk membuatkan diri sobat muda semakin terkenal dan diperhitungkan oleh orang-orang sekitar? Jika belum, mudah-mudahan setelah mendengar firman Tuhan tadi akan menjadi titik tolak kita untuk hidup lebih lagi dalam berbuat baik. Selamat berlomba dalam kebaikan. Setelah kita mendengarkan renungan, membaca firman, dan membaca Sabda Bina Pemuda, mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Bapa, kami bisa menjadi pemuda yang setia dan selalu bertekun dalam berbuat kebaikan di setiap harinya ya Bapak. Ya Bapak, perlengkapi kami dan berilah juga kami kesehatan agar kami juga dapat menjalankan misi-misimu di muka bumi ini ya Bapak. Ya Bapak, berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Anak-Mu yang kudus kami telah berucap syukur. Amin. Sekian pembacaan renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di SBP on the Weekend berikutnya. Salam Biru Ben Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya.